Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat walafiat ya. Kembali lagi pada channel saya Hadiah Nur, dan kali ini kita akan membahas mengenai tipe-tipe soal yang seperti apa yang sering keluar pada materi bilangan berpangkat dan bentuk kar. Baik, langsung saja. Yang pertama itu adalah tipe soal mengenai operasi hitung bilangan berpangkat. Hasil dari negatif 4 pangkat 3 ditambah negatif 4 pangkat 2 ditambah negatif 4 pangkat 1 ditambah negatif 4 pangkat 0 adalah. Caranya, nilai ini kita akan tentukan masing-masing, baru nanti kita jumlahkan. Yaitu pertama negatif 4 pangkat 3 itu kan berarti negatif 4 kali negatif 4 kali negatif 4. Kemudian negatif 4 pangkat 2 itu adalah negatif 4 kali negatif 4. Kemudian negatif 4 pangkat 1 itu adalah negatif 4. Kemudian negatif 4 pangkat 0 itu adalah, ingat ya rumus ini ya, bilangan berapapun yang berpangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Nah, sehingga negatif 4 kali negatif 4 kali negatif 4 itu hasilnya adalah negatif 64. Ditambah dengan negatif 4 kali negatif 4 hasilnya adalah 16. Ya, negatif kali negatif kan positif ya. Kemudian ditambah lagi dengan negatif 4. Nah, ditambah negatif 4, kemudian ditambah 1. Negatif 64 ditambah 16, kemudian di sini dikurangi 4 lagi, kemudian ditambah 1. Hasilnya itu adalah negatif 51. Jadi jawabannya adalah yang C. Gampang sekali ya. Nah, yang kedua masih mengenai operasi hitung bilangan berpangkat. Nah, cuman pangkatnya lebih banyak seperti ini. Hasil dari 49 pangkat negatif 2 kemudian berpangkat lagi dengan 1/3 dikali 7 pangkat negatif 2/3 adalah. Nah, cara menyelesaikannya, nah ini sesuai dengan sifat-sifat yang ada ini, kita bisa gunakan sifat yang nomor 4 dulu, yaitu kalau ada bilangan berpangkat kemudian berpangkat lagi, itu berarti pangkatnya kita kalikan. Jadi ini sama nih, negatif 2 pangkatnya kan, kemudian dengan pangkat 1/3, berarti negatif 2 kita kalikan dengan 1/3, itu hasilnya adalah negatif 2/3. Nah, kemudian langkah berikutnya 49 ini kita ubah, karena 49 ini lebih mudah kita jadikan bilangan berpangkat. 49 itu kan 7 pangkat 2 ya kan, 7 kali 7 kan 49. Nah, lalu kembali lagi kita gunakan sifat yang keempat nih, bilangan yang berpangkat dengan pangkat lagi. Jadi 2 kita kalikan lagi dengan negatif 2/3. Hasilnya 2 dikali negatif 2 itu adalah negatif 4. Jadi negatif 4/3. Kemudian, nah kenapa di sini jadi tambah? Karena ini kita gunakan sifat yang ini sekarang. Nah, A pangkat M dikali A pangkat N. Sama-sama bilangan pokoknya, yaitu sama-sama A. Kalau di sini berarti sama-sama 7. Nah, bilangan pokoknya sama, berarti itu akan menjadi A pangkat M tambah N. Nah, sekarang pangkatnya ditambahkan, sehingga menjadi 7 pangkat negatif 4/3 ditambah ini, negatif 2/3. Negatif 4 ditambah negatif 2 itu kan negatif 6. Jadi negatif 6/3. Ini kebetulan penyebutnya sama ya. Kalau nggak sama, maka kita harus samakan dulu penyebutnya. Negatif 6/3 itu adalah negatif 2. Sehingga 7 pangkat negatif 2. Nah, kemudian kita lihat pangkat negatif bagaimana. Pangkat negatif berarti kita gunakan sifat nomor 2 lagi. Yaitu A pangkat negatif N akan menjadi 1/A pangkat N. Maka ini menjadi 1/7 pangkat 2. Negatifnya sudah nggak ada lagi. Berapa 1/7 pangkat 2? Yaitu 1/7 kali 7 atau 1/49. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang A. Oke. Nah, lanjut tipe soal yang ketiga, menentukan nilai pangkat. Jika 2 pangkat 3x tambah 5 sama dengan 1/16, maka nilai X yang memenuhi adalah apakah yang A 6 atau 3 atau negatif 3 atau negatif 6. Nah, caranya kita tuliskan dulu. Kemudian ini harus kita jadikan bilangan yang memiliki bilangan pokok sama dengan ini, yaitu 2. Caranya adalah
1/16. 16 ini kan 2 pangkat 4 ya. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, itu adalah 16. Sehingga di sini dituliskan 1/2 pangkat 4. Nah, bilangan seperti ini itu adalah seperti ini. Sehingga ini bisa kita ubah menjadi bilangan yang berpangkat negatif. Maka menjadi 2 pangkat negatif n atau 2 pangkat negatif 4. Nah, sekarang sudah sama bilangan pokoknya, yaitu sama-sama 2. Jadi 2-nya kita gak usah kita hiraukan lagi, sehingga kita hiraukan adalah 3x tambah 5 sama dengan negatif 4. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus aljabar seperti biasa, yaitu 3x sama dengan 5-nya pindah ruas menjadi negatif 5. Jadi negatif 4 dikurangi 5, hasilnya adalah negatif 9. Maka nilai x-nya adalah negatif 9 dibagi 3, yaitu x sama dengan negatif 3. Jadi jawabannya yang C. Oke, gampang sekali ya. Nah, lanjut tipe soal yang keempat. Menyederhanakan bentuk pecahan berpangkat. Bentuk sederhana dari 4a pangkat 2 b pangkat 3 per 6ab pangkat 5 pangkat negatif 1 adalah, apakah yang A, yang B, yang C, atau yang D? Nah, caranya ini akan lebih mudah kalau kita selesaikan dulu langsung yang di dalam kurung ini kita bagikan. Nah, kita bagi itu menggunakan rumus yang nomor 6 ini. Jadi nanti kalau bilangan pokoknya sama, itu kalau di rumus ini kan A pangkat M per A pangkat ini itu akan menjadi A pangkat M dikurang N. Jadi pangkatnya berkurang ya kalau dibagi. Jadi yang seperti ini kita tentukan dulu nanti yang mana yang bilangannya sama. Jadi maksudnya sama-sama A atau sama-sama B. Jadi ini 4 dibagi 6 ya. Kemudian A pangkat 2 dengan A kita bagikan. Karena di sini nggak ada tulisannya, berarti kan di sini kita tuliskan aja 1 ya. Jadi A pangkat 2 dikurang 1 berarti ya, sesuai sifat nomor 6. Kemudian B pangkat 3 dibagi B pangkat 5 berarti 3 dikurang 5 pangkatnya sekarang. Lalu 4/6 bisa kita sederhanakan ya, sama-sama dibagi 2. Hasilnya adalah 2/3, yaitu 2/3. A-nya 2 dikurang 1 yaitu 1. B-nya 3 dikurang 5 yaitu negatif 2. Ini pangkatnya masih belum berubah. Nah, kemudian kita akan ubah pangkatnya ini negatif 1. Ini cara paling simpel sebenarnya, kita akan balik. Kalau pecahan seperti ini kita balik menjadi 3/2. Kemudian A pangkat 1 kita pangkatkan dengan negatif 1, maka kita gunakan sifat yang nomor 4 seperti tadi soal yang sebelumnya, yaitu P kali Q. Jadi berarti di sini 1 dikali min 1, yaitu hasilnya min 1. Kemudian B-nya min 2 dikali min 1, yaitu 2. Nah, sekarang di sini ada yang berpangkat negatif, yaitu A. Nah, kita gunakan lagi sifat yang nomor 2. A pangkat negatif N itu adalah 1 per A pangkat N. Jadi di sini 3/2 B pangkat 2, A-nya akan ke bawah, yaitu menjadi per A. Atau 3B pangkat 2 per 2A. Nah, ini jawaban akhirnya, sehingga jawabannya adalah yang C. Oke. Jadi untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini kita harus benar-benar menguasai sifat-sifat dari bilangan berpangkat yang sebanyak 8 ini ya. Nah, lanjut tipe soal yang kelima nih. Mengubah pangkat pecahan ke bentuk akar. Bentuk akar dari 81 pangkat 2/3 dikali 9 pangkat 4/3 adalah, apakah yang A, yang B, yang C, atau yang D? Nah, caranya kita harus dulu menyamakan bilangan pokok dari kedua bilangan ini, 81 dan 9. 81 itu bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 4 ya, karena 3 kali 3 kali 3 kali 3 itu adalah 81. Sedangkan 9 kita ubah menjadi 3 pangkat 2, karena 3 kali 3 adalah 9. Nah, lalu setelah di sini, ini kita gunakan lagi sifat yang nomor 4, yaitu A pangkat P pangkat Q itu adalah pangkatnya kita kalikan A pangkat P kali Q. Ini juga sama, berarti 3 pangkat 4 kali 2/3, kemudian kali lagi dengan 3 pangkat
2 dikali 4/3. 4 kali 2/3 itu adalah 8/3. 2 dikali 4/3 juga 8/3. Nah ini sama bilangan pokoknya. Maka kita gunakan lagi sifat yang nomor 3. A pangkat M kali A pangkat N itu adalah A pangkat M tambah N. Berarti 3 pangkat 8/3 ditambah 8/3. Hasilnya 3 pangkat 16/3. Atau kalau kita jadikan pecahan campuran, pangkatnya itu adalah 5 1/3 ya. Nah ini kita bisa pisahkan lagi, berarti 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 1/3. Sesuai sifat yang nomor 3 tadi juga. Nah sekarang 3 pangkat 5 itu berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3 9, 9 kali 3 27, 27 kali 3 81, 81 kali 3 243. Jadi 243, sedangkan 3 pangkat 1/3 itu adalah, nah yang ini yang kita pakai sifat nomor 8. A pangkat M per N itu adalah akar N dari A pangkat M. Jadi 3 pangkat 1/3 itu adalah akar 3, ini kan N-nya ini, N-nya 3 ya. Jadi akar 3 dari A-nya ini pangkat M, M-nya yang di atas pembilang. M-nya sini 1, berarti akar 3 dari 3. Jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang C. Oke, jika ada pertanyaan silahkan langsung tuliskan di kolom komentar ya. Nah lanjut yang tipe soal ke-6. Operasi hitung bentuk akar. Nilai dari akar 200 ditambah akar 50 dikurangi akar 13 dikali akar 3 adalah, apakah yang A, apakah yang B, apakah yang C, atau yang D? Nah caranya kita akan mengubah bilangan-bilangan yang ada di dalam akar ini menjadi perkalian dua buah bilangan yang salah satu bilangan itu bisa kita akarkan. Jadi akar 200 ini kan perkalian dari 100 dikali 2. Kenapa jadi 100 dikali 2? Karena 100 bisa kita akarkan. Berarti kan akar 100 itu adalah 10 ya kan. Sedangkan 2 nggak bisa kita akarkan. Nah kemudian 50 ini perkalian berapa? Kalau 5 kali 10, 5 kali 10. Nah ini kedua-duanya nggak bisa nanti kita akarkan, ini salah. Jadi jangan kita ambil yang ini. Kita ambil saja 25 dikali 2, karena 25 nanti bisa kita akarkan. Nah kemudian dikurangi, nah akar 12 dikali akar 3. Kalau perkalian akar bisa kita kalikan langsung, berarti akar 12 dikali 3. Nah lalu ini kita keluarkan, akar 100 itu adalah 10 ditambah akar 25 itu adalah 5 akar 2 dikurangi 12 dikali 3 itu adalah 36 ya. Nah sekarang ini bisa kita jumlahkan ya berdasarkan sifat yang nomor 2. A akar C ditambah B akar C itu sama dengan A ditambah B akar C. Artinya yang di dalam akar ini sama-sama C. Kalau di sini berarti sama-sama 2. Sehingga menjadi dalam kurung 10 tambah 5 akar 2 dikurangi akar 36 itu adalah 6. Nah 10 tambah 5 15. Berarti 15 akar 2 dikurangi 6. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke gampang ya. Nah lanjut tipe soal yang ke-7. Masih operasi hitung bentuk akar. Nilai dari akar 32 dikali akar 8 ditambah akar 27 adalah, apakah yang A, yang B, yang C, atau yang D? Nah, cara menyelesaikannya, akar 32 ini kita jadikan bentuk yang paling sederhana. 32 ini adalah 2 pangkat 5, kemudian dikali akar 8 ini 8 ini adalah 2 pangkat 3. Kemudian kalau 27 ini adalah 3 pangkat 3 ya. Nah, lalu ini sesuai sifat yang di sini, yaitu sifat yang pertama, akar N dari A pangkat M itu akan menjadi A pangkat M per N. Jadi di sini nih anggap di sini kan kalau nggak ada berarti 2 ya. Di sini 2. Berarti di sini menjadi 2 pangkat 5 per 2 dikali 2 pangkat 3 per 2, kemudian ditambah 3 pangkat 3 per 2 ya, ini 2 juga nih. Nah ini kebetulan ini kali bisa kita langsung kalikan seperti yang tadi.
bilangan berpangkat karena sama-sama 2 ya. Berarti 2 pangkatnya kita tambahkan. 5 per 2 ditambah 3 per 2 atau 5 tambah 3 per 2. Nah di sini 3 per 2 ini kan adalah 1 per 2. Nah di sini 2 pangkat 5 tambah 3 itu 2 pangkat 8 per 2. Ditambah ini kita pisahkan 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat setengah. 2 pangkat 8 per 2 itu adalah 2 pangkat 4. 3 pangkat 1 itu 3 kali 3 pangkat setengah itu adalah akar 3. 2 pangkat 4 itu kita ubah menjadi 16 ya. 2 kali 2 kali 2 kali 2 berarti 16 ditambah 3 akar 3. Jadi jawabannya adalah yang mana? Yang D. Oke, bisa dipahami ya. Nah, tipe soal yang terakhir merasionalkan penyebut bentuk akar. Misalnya, bilangan 1 per 2 dikurang akar 3 dapat dirasionalkan menjadi apakah yang A, yang B, yang C, atau yang D. Nah, caranya kita lihat 1 per 2 dikurang akar 3 ini sesuai dengan bentuk yang mana nih dari 1 sampai 5. Ya, betul. Ini adalah bentuk yang ketiga, yaitu A per B dikurang akar C itu akan menjadi A per B dikurang akar C dikali akar sekawan dari penyebutnya. Jadi ini akan menjadi 1 per 2 dikurang akar 3 dikali, sesuai ini tadi berarti B ditambah akar C per B ditambah akar C. Berarti 2 ditambah akar 3 per 2 ditambah akar 3. Maka akan menjadi seperti ini bentuknya. A-nya 1 dalam kurung B ditambah akar C, berarti ini 2 ditambah akar 3 per B kuadrat. B kuadrat berarti 2 pangkat 2, kemudian dikurang C, dikurang C. C-nya adalah 3 ya, bukan akar 3, hati-hati. C-nya adalah angka yang di dalam akar, yaitu 3. Nah, kemudian 1 dalam kurungnya masih tetap. Penyebutnya 2 pangkat 2 itu adalah 4, berarti 4 dikurang 3. 4 kurang 3 itu adalah 1, nah dicoret, sehingga hasilnya adalah 2 ditambah akar 3. Ini bisa kita jumlahkan nggak? Nggak bisa ya, karena nggak sejenis. Yang ini pakai akar, yang ini nggak pakai akar, ini nggak bisa kita jumlahkan. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, gampang sekali ya. Nah, demikian penjelasan mengenai latihan soal yang sering keluar pada materi bilangan berpangkat dan bentuk akar. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.